Hujan deras selama 4 jam yang mengguyur kota Medan, Sumatera Utara menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Sejumlah kendaraan yang melintas pun mengalami mogok akibat tingginya air. Sejumlah pengendara yang menerobos banjir mengalami mogok pada kendaraannya karena tingginya air. Tidak hanya merendam ruas jalan kota Medan, banjir juga merendam rumah warga di Kelurahan Seimati. Selain karena hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya Sungai Deli. BPBD Kota Medan membangun dapur umum di gedung PKK Kota Medan. Sementara warga terdampak dievakuasi ke posko pengungsian yang didirikan pemerintah setempat. Dengan dinas sosial kita akan memetakan kebutuhan-kebutuhan lanjutan termasuk pembukaan dapur umum dan upaya-upaya pengendalian di semua wilayah. Dan mulai tadi pagi kita sudah membuka posko di Gedung Dharma Wanita Kota Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution pun langsung turun tangan mengecek kondisi banjir. Salah satunya di Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Di sini, Bobi langsung melihat kondisi saluran air untuk dibersihkan agar tidak tergenang banjir. Sementara hingga hari ini, banjir juga masih merendam sebagian Kota Medan, salah satunya di dekat Pasar Berayan, Jalan Yosudarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020. Saya sendiri Heni Lavenia dengan NIM 2009-10-1103. Dan saya Devi Nurkasana dengan NIM 2009-10-20-1104. Akan mempresentasikan suatu masalah tentang etika para birokrat dalam menangani masalah banjir di Kota Medan. Nah, apa sih yang perlu diketahui tentang masalah banjir di Kota Medan? Yang pertama, kapan terjadinya banjir di Kota Medan? Yang kedua, apa penyebab banjir di Kota Medan? Yang ketiga, apa akibat dari banjir yang terjadi di Kota Medan? Yang keempat, bagaimana peran para birokrat dalam menangani masalah ini? Yang kelima, bagaimana etika para birokrat dalam menangani masalah banjir di Kota Medan ini? Dan yang keenam, bagaimana solusi untuk mencapai layanan birokrasi yang cepat dan tepat untuk masyarakat? Untuk menjawab poin yang pertama, terjadinya banjir di Kota Medan ini pada tanggal 27 Februari 2022. Nah, untuk penyebabnya sendiri, banjir ini diakibatkan oleh meluapnya sejumlah sungai yang menyusul tingginya intensitas hujan yang terjadi sekitar 9 jam mulai siang hari hingga malam hari. Nah, apa sih akibat yang ditimbulkan dari masalah banjir di Kota Medan yang belum lama terjadi ini? Yaitu terdapat 12 kecamatan di Medan terdampak banjir yang ditemukan melalui laporan Dinas Pekerjaan Umum atau PU. 4. Peran birokrat dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Nah, pemerintahan daerah Kota Medan memiliki organ khusus dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Medan. Terdapat 8 organ, diantaranya 1. Wali Kota ditemani asisten umum. 2. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. 3. Unit Pelayanan Teknis atau UPT. 4. Badan Pegawai Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPD dan PSDA. 5. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau P3SU. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. 7. Satpol PP dan 8. Dinas Perhubungan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1 pada poin ke-7 menerangkan bahwasannya pemerintahan daerah kabupaten kota memiliki wewenang dalam penanggulangan masalah sosial. Salah satunya yaitu permasalahan banjir. Dan kemudian fungsi Pemda lainnya yaitu menjalankan urusan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Permasalahan banjir menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2. Karena penanggulangan bencana salah satunya banjir ini masuk dalam rumpun urusan pemerintah di bidang ketentraman,
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Yang kelima, etika birokrat dalam menangani masalah banjir di Kota Medan saat ini. Yang pertama, berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah banjir. Kepala Unit Pelayanan Teknis atau UPT dan Dinas Pekerjaan Umum atau PU tidak turun melakukan peninjauan langsung ke lokasi banjir. Hal ini menyebabkan Wali Kota Medan meminta Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyikapi. Yang kedua, mereka tidak cekatan, dalam artian dalam permasalahan ini, Dinas PU belum mengambil tindakan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa para birokrat tidak memiliki integritas dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Medan. Dan yang ketiga, menghindari pertemuan atau rapat. Para Dinas PU tidak menghadiri rapat yang diadakan oleh Wali Kota Medan dikarenakan alasan banjir. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki etika yang baik atau integritas dalam menyelesaikan masalah banjir saat ini. Dan untuk menjawab pertanyaan yang keenam, bagaimana solusi bagi para birokrat untuk memberikan layanan yang cepat dan yang pertama, kita harus tahu bahwa dalam birokrasi terdapat syarat mencapai suatu efisiensi birokrasi. Yang pertama ada rasional, yang kedua ada kompeten, yang ketiga efisiensi, yang keempat ada spesialisasi, yang kelima hierarkis, dan yang keenam adalah impersonal. Dan dalam birokrasi sendiri, untuk mencapai birokrasi yang ideal terdapat dua poin utama. Yang pertama adalah profesional dan netral. Nah, di bagian masalah banjir ini kita temukan bahwa para birokrat kurang profesional dalam menangguhjawabi apa yang menjadi tugasnya. Jadi untuk itu kita memerlukan pengubahan mindset dan kultur set para birokrat agar memiliki rasa memberikan pelayanan masyarakat yang harus proaktif, antisipatif, bekerja cepat, tepat, dan tulus. Hal ini harus dimulai dengan caranya dengan seleksi aparatur negara yang baik tanpa KKN, pelatihan hard dan soft skill untuk menciptakan pegawai yang profesional dan berintegritas, dan pengembangan aparatur negara menggunakan merit system. Yang kedua adalah dengan penyederhanaan SOP dan mempersingkat waktu layanan sehingga layanan cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi yang menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan mengurangi terjadinya KKN yang memungkinkan para stakeholders untuk memantau layanan yang disampaikan. Nah, kesimpulannya adalah banjir yang terjadi di Kota Medan bukan merupakan suatu fenomena banjir yang pertama kali terjadi di Kota Medan maupun di Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal kebijakan publik. Para birokrat harus bisa meningkatkan etika dan integritas dalam menjalankan kewajiban mereka. Peningkatan pelayanan atau kualitas dalam pelaksanaan kebijakan publik oleh para birokrat memiliki peran penting dalam memajukan suatu daerah bahkan negara. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat untuk masyarakat. Sekian video dari kami, saya Devi Nurkasanah dengan NIM 2009 1020 1104. Dan saya Hedi Lavenia dengan NIM 2009 1020 1103. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dari ucapan kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.